dari kelas IPA C dengan NPM 19 10 30 30 22. Kali ini saya akan membahas tentang praktikum ilmu pengetahuan bumi dan antariksa yang diampu oleh Pak Eko Julianto. Sebelumnya aku mau tanya nih, ada yang udah tahu tentang gravitasi bumi, gravitasi matahari, masa bumi, masa matahari, orbit, atau permasalahan yang mungkin berhubungan dengan itu? Nah, kali ini bakal dibahas banget nih tentang gravitasi dan orbit. Yuk disimak buat lebih jelasnya. Nah, buat kalian yang ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar ya. Jadi, masing-masing benda di luar angkasa memiliki gaya gravitasi dan fungsi yang berbeda ya teman-teman. Kita bisa ambil contohnya. 1. Pada gravitasi matahari. Gaya gravitasi matahari yaitu 274 meter per sekon kuadrat. Fungsi dari gravitasi matahari ini bisa mengakibatkan bumi dan berbagai macam benda langit lainnya bergerak pada porosnya. Yang kedua, gravitasi bulan. Bulan memiliki gaya gravitasi, yaitu 1,62 meter per sekon kuadrat. Gravitasi bulan ini juga mengakibatkan pada pergerakan menjauhnya bulan dari bumi. Yang ketiga, gravitasi bumi. Bumi memiliki gaya gravitasi yaitu 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 Newton. Fungsi dari gravitasi bumi yaitu untuk rotasi dan revolusi bumi yang dipengaruhi oleh gravitasi matahari juga bumi. Selanjutnya, apa sih revolusi bumi itu? Revolusi bumi adalah ketika bumi dan planet-planet beredar mengelilingi matahari pada suatu bidang ekliptika. Buktinya apa aja nih? Bukti bahwa bumi berevolusi adalah yang pertama, terjadinya paralaks bintang. Yang kedua, terjadinya abrasi cahaya bintang. Yang ketiga, terjadinya efek Doppler pada spektrum bintang. Yang keempat, revolusi adalah peredaran mengelilingi matahari. Orbit. Apa itu orbit? Orbit atau garis edar memiliki pengertian, yaitu jalur yang dilintasi oleh objek satu di sekitar objek lainnya. Namun, masih di dalam pengaruh gaya gravitasi. Lalu bagaimana bentuk orbit? Orbit planet ini membentuk elips karena interaksi gravitasi antara planet dengan matahari, besertakan benda langit lainnya. Mendengar beberapa penjelasan tadi, berikut langkah percobaan yang telah saya susun berdasarkan praktikum ini. 1. Siapkan handphone atau laptop yang sudah terbuka aplikasi PET. Setelah itu, tentukan praktikum yang akan diujikan. Tentukan juga masa bumi atau masa matahari sesuai dengan pernyataan yang diajukan. Checklist gaya gravitasi kecepatan. Masa jalur kisi jika memilih model. Lalu, di pojok kiri ada fast forward, normal, slow motion. Klik sesuai selera untuk kecepatan penampilan. Kemudian, di pojok kiri atas ada zoom in dan zoom out. Ada praktikum lebih nyaman. Setelah itu, ikuti instruksi yang ada di dalam pernyataan yang diberikan oleh dosen. Kita masuk kepada permasalahan yang pertama, yaitu jika masa matahari 2 kali masa semula, sedangkan jarak matahari bumi dan masa bumi tetap, apa yang terjadi? Zoom out halaman yang tertera agar lebih jelas. Checklist semua gaya gravitasi, kecepatan, jalur, dan kisi. Kemudian, atur masa mataharinya menjadi 2 kali masa semula dan ubah menjadi normal. Kemudian, mulai klik. Hasil dari permasalahan ini yaitu bumi
akan menabrak matahari dan periode revolusi bumi berubah. Nah, kali ini kita masuk ke permasalahan yang kedua, yaitu jika massa matahari 1/2 kali massa semula, sedangkan jarak matahari, bumi, dan massa bumi tetap, apa yang terjadi? Nah, dalam aplikasi, kita dapat menemukan 1/2 kali ini diubah menjadi 0,5 ya. Jadi, kita klik 0,5 untuk massa mataharinya. Kemudian, klik bagian gaya gravitasi, kecepatan, jalur, dan kisi. Dan mulai percobaan. Kita lihat apa yang terjadi. Zoom in untuk mengetahui hasilnya. Stop. Oke. Baik. Pada percobaan yang kedua, kita dapat menentukan hasil, yaitu bumi menjauhi matahari, keluar dari lintasan orbit, dan periode revolusi bumi jadi lebih besar. Selanjutnya, permasalahan ketiga, yaitu jika massa bumi 2 kali massa semula, sedangkan jarak matahari, bumi, dan massa matahari tetap, apa yang terjadi? Lakukan seperti awal tadi, checklist gaya gravitasi, kecepatan, jalur, kisi, ubah ke zoom out, dan ubah ke normal. Kemudian, ubah massa planet bumi menjadi 2 kali massa semula. Kemudian klik dan lihat apa yang terjadi. Hasil yang kita dapatkan dari percobaan ini yaitu tidak ada pengaruh satu sama lain karena gravitasi mengalami kenaikan atau menunjukkan perubahan ke arah yang semakin besar. Pergerakan orbit pun semakin lambat, namun tetap mengitari matahari dalam orbit bulatnya. Permasalahan keempat, yaitu jika massa bumi 1/2 kali massa semula, sedangkan jarak matahari, bumi, dan massa matahari tetap, apa yang terjadi? Selanjutnya kita klik dulu bagian gaya gravitasi, kecepatan, jalur, dan kisi. Zoom out untuk mengetahui hasil yang lebih luas halamannya. Kemudian ubah planet bumi menjadi 0,5. Klik dan temukan jawabannya. Zoom in untuk memperluas halaman. Stop. Baik, dari hasil percobaan keempat ini, kita menemukan hasil yaitu tidak ada pengaruh. Selanjutnya, kita masuk ke dalam permasalahan yang kelima, yaitu jika massa bumi 1,5 kali massa semula dan massa matahari tetap, berapa jarak matahari ke bumi agar bumi tetap mengorbit ke matahari? Kemudian, klik semua gaya gravitasi, kecepatan, jalur, dan kisi. Ubah massa planet bumi menjadi 1,5. Zoom out layarnya. Dan mulai klik. Lihat apa yang terjadi. Oke, stop.
Maka, pada hasil percobaan kali ini yaitu, berapapun jaraknya, jika masih ada di heliosfer, maka bumi akan tetap terpengaruh oleh gravitasi matahari. Teman-teman, dari percobaan tadi kita dapat menyimpulkan yaitu yang pertama, massa bumi tak akan berpengaruh jika diperbesar. Jadi, perubahan terjadi ketika massa matahari yang berubah. Percobaan pertama, kita dapat menyimpulkan yaitu periode revolusi bumi berubah lebih kecil. Percobaan kedua, periode revolusi bumi jadi lebih besar. Percobaan ketiga, tidak ada pengaruh. Percobaan keempat, tidak ada pengaruh. Percobaan kelima, berapapun jaraknya jika masih ada di heliosfer, maka bumi akan tetap terpengaruh gravitasi matahari. Selanjutnya, sesuai dalam teori massa berbanding lurus dengan nilai kuadrat jaraknya, jika massa diperbesar, jaraknya juga akan diperbesar. Kemudian, jarak terdekat bumi dan matahari yaitu 147 juta kilometer, sedangkan jarak terjauhnya 152 juta kilometer. Jarak bumi dan matahari terus mengalami perubahan seiring dengan bumi yang mengorbit matahari. Baik, saya Ica Arliana dari kelas IPA C, Prodi Pendidikan IPA Universitas Tidar. Izin pamit undur diri dari hadapan kalian. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.